Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuminta Kaziama Resti dari AKT 8B. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing satu saya yaitu Ibu Hayati Fatimah dan pembimbing dua saya yaitu Ibu Titi Suartati yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing saya selama penyusunan skripsi ini. Penelitian yang akan saya presentasikan kali ini berjudul Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah, studi kasus pada Kabupaten XYZ di Jawa Barat. Latar belakang dalam penyusunan skripsi ini adalah karena pembangunan nasional menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia. Peningkatan seluruh aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara menjadi upaya dalam pembangunan nasional. Namun di sisi lain, ketimpangan menjadi masalah struktural dalam pembangunan nasional. Jadi, pembangunan nasional Indonesia dalam aspek perekonomian belum merata ke seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, geografis Indonesia yang sangat luas menyebabkan sulitnya pemerataan ekonomi dari pusat menuju ke seluruh daerah yang ada di Indonesia. Untuk memudahkan dalam pengaturan dan mengkoordinasikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diperlukan satu sistem. Satu sistem ini disebut dengan desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang dari pusat kepada daerah. Di Indonesia sendiri, bentuk desentralisasi ini dibuat dalam kebijakan otonomi daerah. Hal ini mengartikan bahwa pemerintah daerah berhak untuk membuat kebijakan sendiri dan melakukan pembangunan untuk daerahnya sendiri dengan tidak bertentangan dengan kebijakan atau otonom pemerintah pusat sehingga akan bisa berjalan beriringan. Salah satu dari tujuan otonomi daerah adalah agar pemerintah daerah dapat menggali potensi yang ada di dalam daerahnya dan terciptanya kemandirian untuk daerah itu dalam melakukan pembangunan di daerahnya sendiri. Salah satu hal pokok dalam pembangunan di daerah adalah aspek pendanaan. Pendanaan di daerah dapat bersumber dari berbagai sumber yaitu dana perimbangan, pendapatan asli daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu hal yang bisa digali dalam pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Namun, pada kenyataannya, banyak daerah yang tidak dapat menggali potensial pajak yang ada dalam daerahnya dan tidak dapat mencapai target pajak daerah setiap tahunnya. Untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah digunakan dua rasio, yaitu rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pajak daerah yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan rasio kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar komponen pendapatan asli daerah, yaitu pajak daerah, terhadap keseluruhan pendapatan asli daerah pada daerah tersebut. Penelitian sebelumnya telah dilakukan di banyak daerah, diantaranya adalah di Kota Padang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Kediri, dan Kota Mobagu. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil yang didapat adalah berbeda-beda untuk setiap daerah. Ada yang mencapai target, ada pula yang tidak dapat mencapai target. Dengan kontribusinya pun ada yang sangat kurang, bahkan ada juga yang cukup baik atau sedang. Masalah yang tengah dihadapi daerah adalah lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya dalam pembangunan daerah. Sedangkan di satu sisi, pajak merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, perlu diketahui seberapa besar efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah secara keseluruhan, sehingga pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk memaksimalkan potensi pajak yang ada di daerahnya tersebut. Setiap daerah memiliki tingkat efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yang berbeda-beda setiap tahunnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengambil objek penelitian yaitu Kabupaten XYZ dengan judul Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah, studi kasus pada Kabupaten XYZ di Jawa Barat tahun 2015 sampai 2019. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektivitas pajak daerah pada Kabupaten XYZ di Jawa Barat selama tahun 2015 sampai 2019. Yang kedua adalah untuk menganalisis kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah
pada Kabupaten SCZ di Jawa Barat selama tahun 2015 dan 2019. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis dan tarif pajak kabupaten atau kota disajikan dalam tabel berikut. Berdasarkan tujuan yang tadi disampaikan sebelumnya, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat disajikan dalam gambar berikut. Pertama, akan disajikan laporan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten SCZ tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Di dalam komponen data realisasi penerimaan pajak daerah tersebut, ada komponen target pajak daerah, realisasi pajak daerah, dan pendapatan asli daerah. Untuk menghitung tingkat efektivitas pajak daerah, maka data yang digunakan adalah data target pajak daerah dan data realisasi penerimaan pajak daerah. Untuk mengetahui analisis kontribusi, maka yang digunakan adalah data realisasi pajak daerah dengan data realisasi pendapatan asli daerah. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif karena ingin menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan melalui data berupa angka, yaitu data realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten XYZ tahun 2015 sampai 2019, lalu dianalisis secara lebih mendalam. Objek penelitian dalam skripsi ini yaitu laporan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten XYZ di Jawa Barat pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Komponen yang digunakan dalam skripsi ini yaitu data target pajak daerah, data realisasi pajak daerah, dan data realisasi pendapatan asli daerah. Jenis dan sumber data penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan data sekunder, yaitu data yang telah diolah dan disajikan oleh pihak Badan Pengolahan Pendapatan Daerah Kabupaten XYZ di Jawa Barat, yaitu berupa laporan realisasi penerimaan pajak daerah. Metode pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi yaitu berupa laporan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten XYZ tahun 2015 sampai dengan 2019, dan wawancara yang dilakukan dengan pihak Badan Pengolahan Pendapatan Daerah Kabupaten XYZ. Ini adalah metode analisis data. Yang pertama, pemilihan data. Pemilihan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa laporan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten XYZ tahun 2015 sampai dengan 2019, lalu diambil hanya komponen tertentu yang diperlukan saja untuk memudahkan analisis. Komponen yang diperlukan adalah data target pajak daerah, data realisasi pajak daerah, dan data realisasi pendapatan asli daerah. Lalu yang kedua adalah analisis efektivitas pajak daerah. Dilakukan dengan cara melakukan perhitungan berdasarkan rumus atau rasio yang digunakan, lalu ditentukan kriteria berdasarkan tabel klasifikasi efektivitas pajak daerah. Lalu yang ketiga adalah analisis kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, sama seperti analisis efektivitas, yaitu dilakukan perhitungan berdasarkan rumus atau rasio kontribusi, lalu ditentukan kriteria berdasarkan tabel klasifikasi kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya adalah gambaran objek penelitian dan skripsi ini adalah Kabupaten XYZ yang merupakan salah satu dari 18 kabupaten di Jawa Barat. Sebagian besar wilayah Kabupaten XYZ adalah pegunungan, kecuali di sebagian pantai selatan berupa dataran rendah yang sempit. Lahan-lahan pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat. Di dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintahan diperlukan dana atau anggaran untuk melaksanakan pembangunan daerah. Salah satu sumber pendanaan daerah adalah melalui pajak yang dipungut pada daerah yang bersangkutan. Pada Kabupaten XYZ, pengelolaan pajak daerah dikelola oleh suatu perangkat daerah yang berbentuk badan, yaitu Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Rumus atau perhitungan yang dilakukan dalam melakukan analisis efektivitas adalah sebagai berikut. Realisasi pajak daerah per target pajak daerah dikali 100%, lalu kemudian dimasukkan ke dalam kriteria-kriteria tertentu berdasarkan tabel berikut, yaitu apabila kurang dari 60% dikategorikan tidak efektif, 60-80% dikategorikan kurang efektif, 80-90% dikategorikan cukup efektif, 90 sampai dengan 100% dikategorikan efektif, dan apabila lebih dari 100% dikategorikan sangat efektif. Tabel rekapitulasi tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten XYZ berikut menunjukkan hasil yang berfluktuasi atau mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya untuk setiap pos pajak daerah.
Target setiap pos pajak daerah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten XYZ yang dilakukan dengan cara pendataan langsung ke lapangan mengenai keberadaan objek pajak baru atau objek pajak lama yang sudah tidak beroperasi lagi. Hotel tahun 2016 dan pajak restoran tahun 2017 tidak mencapai target dikarenakan menurunnya pelanggan atau pengunjung di hotel atau restoran di Kabupaten XYZ. Lalu selain itu, banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan transaksi penjualan mereka sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pajak yang diterima tidak sesuai dengan yang seharusnya disetorkan kepada pemerintah. Pajak hiburan tidak mencapai target dikarenakan Kabupaten XYZ kehilangan wajib pajak terdaftar dikarenakan usaha yang dijalankan terkait pajak hiburan harus menutup usahanya. Pajak reklame tidak mencapai target pada tahun 2015 hingga 2018. Hal ini disebabkan karena terbenturnya izin penyelenggaraan pemasangan pajak reklame dan dikarenakan adanya faktor suasana politis. Penerangan jalan tidak mencapai target pada tahun 2016 dan 2018 dikarenakan wajib pajak yang dikenakan pajak penerangan jalan harus menutup usahanya sehingga penerimaan pajak penerangan jalan menjadi berkurang. Mineral bukan logam dan batuan tidak mencapai target pada tahun 2016 sampai dengan 2019. Hal ini dikarenakan terkait kebijakan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur kewenangan pemberian izin usaha tambang mineral bukan logam dan batuan menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan kabupaten atau kota hanya melakukan pemungutan pajaknya saja. Pajak parkir tidak mencapai target dari tahun 2016 sampai dengan 2019 dikarenakan adanya objek wisata atau usaha yang tutup sehingga pajak parkirnya tidak dapat dikenakan kembali. Tanah tahun 2017 tidak dapat mencapai target dikarenakan adanya usaha yang menggunakan air tanah mengubah usahanya di bidang lain sehingga pajak air tanahnya tidak dapat kembali dipungut. BPATB tahun 2019 tidak mencapai target dikarenakan adanya program PTSL yaitu pendaftaran tanah sistematis lengkap, sehingga transaksi jual beli tanah yang mengikuti program PTSL tidak dikenakan pajak BPATB. Terdapat transaksi pembelian tanah oleh PLN yang tidak dikenakan pajak BPATB berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan. Untuk pajak PBB perkotaan dan pedesaan tidak mencapai target dikarenakan wajib pajak PBB perkotaan dan pedesaan tidak membayar pajaknya sehingga hanya menjadi piutang pajak bagi Kabupaten XYZ. Pajak daerah di tahun-tahun tertentu yang mencapai target bahkan melampaui target dikarenakan Badan Pengelolaan Pendapatan Kabupaten XYZ meningkatkan kinerjanya dengan melakukan monitoring ke lapangan untuk mencari data baru untuk dijadikan atau ditetapkan sebagai objek pajak dan melakukan penagihan piutang pajak. Soalnya, usaha-usaha baru yang dapat dijadikan objek pajak sehingga menambah penerimaan bagi Kabupaten XYZ. Pada Kabupaten XYZ, sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam pajak daerah. Penambahan atau pengurangan salah satu sektor pariwisata saja dapat berpengaruh kepada beberapa pos pajak daerah dan akan berpengaruh pada penerimaan pajak daerah Kabupaten XYZ. Adalah analisis kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Perhitungan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Kontribusi pajak daerah sama dengan realisasi pajak daerah per pendapatan asli daerah dikali 100%. Lalu ditentukan kriteria berdasarkan tabel klasifikasi tingkat kontribusi, yaitu di atas 50% dikategorikan sangat baik, 40,1 sampai 50% dikategorikan baik, 30,1 sampai 40% dikategorikan cukup baik, 20,1 sampai 30% dikategorikan sedang, 10,1 sampai 20% dikategorikan kurang, dan 0 sampai dengan 10% dikategorikan sangat kurang. Itu adalah hasil perhitungan dari kontribusi setiap pos pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten XYZ tahun 2015 sampai dengan 2019. Disajikan dalam tabel rekapitulasi berikut. Secara rata-rata pajak hotel dikategorikan sangat kurang, pajak restoran dikategorikan sangat kurang, pajak hiburan dikategorikan sangat kurang, pajak reklame dikategorikan sangat kurang, pajak penerangan jalan dikategorikan sedang, pajak mineral bukan logam dan batuan dikategorikan sangat kurang, pajak parkir dikategorikan sangat kurang, pajak air tanah dikategorikan sangat kurang, pajak pengusahaan sarang burung walet dikategorikan sangat kurang, pajak BPATB dan pajak PBB perkotaan dikategorikan sedang,
dan pajak PBB perdesaan dikategorikan sangat kurang. Maka pajak BPHTB menyumbangkan kontribusi rata-rata terbesar dibanding dengan pajak lainnya, sedangkan kontribusi terendah didapatkan oleh pajak pengusahaan sarang burung walet. Mengapa perlu dilakukan perhitungan dari sisi efektivitas dan dari sisi kontribusi pajak daerah adalah karena pemerintah tidak hanya terfokus pada pencapaian target yang telah ditetapkan, tetapi juga fokus terhadap seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, sehingga akan dapat tergali secara maksimal pajak daerah di daerah tersebut dan selanjutnya akan memaksimalkan pendapatan asli daerah. Selanjutnya adalah kesimpulan didapatkan dari penelitian dilakukan dalam instruksi ini adalah yang pertama adalah tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten XYZ tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami fluktuasi atau penurunan dan peningkatan setiap tahunnya dalam setiap pos pajak daerah. Penurunan tingkat efektivitas pajak daerah pada Kabupaten XYZ terjadi karena realisasi penerimaan pajak daerah pada pos pajak daerah atau tahun yang bersangkutan tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Rata-rata tingkat efektivitas tertinggi didapatkan oleh pajak BPHTB atau pajak biaya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Lalu yang kedua, untuk tingkat kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten XYZ tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah seluruh rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dikategorikan sangat kurang. Hanya 3 pos pajak daerah dikategorikan sedang, yaitu pada pajak BPHTB, pajak penerangan jalan, dan pajak PBB perkotaan dikategorikan sedang. Hal ini menandakan bahwa pada Kabupaten XYZ tidak ada salah satu pos pajak daerah yang lebih dominan berkontribusi sangat besar terhadap pendapatan asli daerah di antara seluruh pos pajak daerah yang lain. Yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten XYZ melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah harus terus meningkatkan kinerja dalam meningkatkan tingkat efektivitas pajak daerah dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yang dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya menggali sumber potensi pajak daerah dengan melakukan pendataan ulang, memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak dan membimbing pengisian laporan agar wajib pajak mengerti dan melaporkan sesuai keadaan yang sebenarnya. Dalam pendapatan daerah juga perlu memberlakukan sanksi pajak atas wajib pajak yang tidak taat dalam membayar pajak. Penelitian selanjutnya adalah dapat menggunakan objek yang lebih luas seperti pada tingkat provinsi. Selain itu dapat pula digunakan sebagian atau salah satu pos pajak daerah saja agar pembahasan lebih terperinci. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti, dan terima kasih kepada dosen pembimbing dan penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.